Halo semua, datang di video gue. Video kali ini gue mau ngebahas tentang cara generate ratu mistis Indonesia dengan menggunakan AI. Kayak misalnya Nyi Roro Kidul lah, Nyi Pelet, Nyi Blorong, pokoknya macam-macam Nyi-Nyi, Dewi-Dewi itu gue akan generate semua pakai AI gitu ya. Nah, tujuan dari video ini adalah bukan ngejerumusin orang ke dalam bentuk kemusyrikan atau juga bukan ke klinik segala macam gitu, enggak ya. Tapi sebenarnya gue ngelihat karakter ini adalah sebuah budaya yang sebenarnya sangat bagus buat orang-orang Indonesia ya. Jadi kita itu dengan mempelajari kayak karakter-karakter ini, kita tuh jadi misalnya kayak contohnya Nyi Roro Kidul gitu kan. Jadi kita nggak boleh sembarangan sama laut selatan. Kita ngejaga laut itu tuh supaya bersih segala macam, ngerawat lautnya, nggak segala macam dianeh-anehin, dirusak segala macam kayak gitu. Itu sebenarnya tujuan dari sebuah cerita, sebuah karakter ini dibentuk menjadi sebuah cerita, itu tujuannya itu, bukan ke arah klinik segala macam, enggak gitu kan. Nah, makanya di video kali ini gue mencoba untuk berusaha ya melestarikan budaya ini, sebuah karakter cerita ini, supaya balik lagi punya economic value dan kita tahu sebenarnya siapa sih sebenarnya orang Indonesia ini, bahwa Indonesia itu sebenarnya keren, banyak ceritanya yang bisa kita olah gitu ya. Oke, so yang penasaran langsung aja masuk ke dalam materinya. Seperti biasa ini gue siapin materinya biar enak, nanti kita turun jelasinnya. Ya by the way, ini masuk ke dalam salah satu course gue yang namanya adalah kreasi AI, di mana kursus ini ngejelasin tentang gimana sih caranya kita bisa utilizing AI ini dengan lebih bagus gitu, entah untuk kebutuhan advertising segala macam lah, content creation segala macam. Ini ada 7.500 prompt, text prompt, ada 3.600 contoh gambar. Jadi kalau lu cari course yang lengkap ya udah, linknya ada di deskripsi di bawah. Cek lah nanti lu kalau misalnya tertarik bisa beli gitu ya. Oke, langsung masuk aja ke dalam materinya ya. Jadi di sini ada Indonesia Mythology Queen of the Magic Kingdom atau ratu penguasa kerajaan gaib gitu. Ratu mistis Indonesia gitu ya. Nah, ini ada penjelasannya sedikit ya. Jadi dalam mitologi Indonesia terdapat beberapa ratu penguasa kerajaan gaib yang memiliki kekuatan luar biasa dan sering dikaitkan dengan dunia supernatural. Balik lagi sebenarnya ini tujuannya tuh bukan kayak mistis dan segala macam. Sebenarnya ini ngebikin kita tuh sebenarnya budaya Indonesia supaya orangnya tuh lebih beradab segala macam melalui sebuah cerita-cerita kayak gini. Makanya muncullah ratu-ratu mistis ini gitu ya. Oke, kita mulai dari yang paling pertama, yaitu adalah Nyi Pelet gitu ya. Dari gambar ini, bro, kalau ada cewek kayak gini sumpah gue naksir anjay. Cakep banget asli gitu ya. Ini ya, ini namanya adalah Nyi Pelet, simbol cinta sejati. Simbol cinta sejati. Pas kan Nyi Pelet nih, kayak gambarnya Nyi Pelet nih kayak gini gitu kan. Jadi bener-bener cakep banget nih, kayak orang Sunda segala macam yang ini gitu ya. Nah, ini gue mungkin kasih penjelasan sedikit ya sebelum gue masuk ke promptnya. Jadi Nyi Pelet adalah tokoh mitologi Jawa yang dikenal sebagai wanita dengan ilmu pelet yang sangat kuat. Pelet dan kepercayaan Jawa ada ilmu untuk memikat hati seseorang terutama pria gitu. Jadi kalau misalnya seseorang gitu pengen diikat hatinya gitu, sebenarnya pelet itu bisa jadi dua ya, dari cewek ke cowok atau dari cowok ke cewek, itu bisa dilakukan gitu. Nah, itu ada makanya ada sebuah karakter yang namanya Nyi Pelet, orang yang jago melet orang, itu namanya Nyi Pelet. Nah, gue mencoba untuk mengeksplorasi lebih jauh karakter Nyi Pelet ini ke dalam bentuk yang seorang wanita malah gitu ya. Jadi dia itu seorang wanita ini yang punya kemampuan luar biasa untuk bisa melet-meletin orang gitu ya. Ya kalau Nyi Peletnya modelnya kayak begini, gue bukan pengen melet ya perempuan yang pengen gue pelet. Ini gue pengen melet Nyi Peletnya. Cakep banget ini Nyi Peletnya kan gitu, kayak wah ini cakep banget sumpah tuh, mukanya ininya bentuk tubuh segala macam cakep banget gitu kan. Inilah keaslian Indonesia. Jadi kalau lo bilang kayak orang Indonesia jelek-jelek segala macam, bro lo belum tahu bro, ada banyak orang-orang Indonesia yang cakep-cakep gitu kan. Jadi Indonesia tuh keren gitu sebenarnya. Nah jadi nih ya, ini salah satu gambar yang gue bikin gitu, Nyi Pelet ini untuk bisa dengan menggunakan AI, hasilnya kayak begini, bagus kan, cakep banget kan gitu. Nah ini ya, jadi rambutnya panjang segala macam, terus dia pakai apa nih, kebaya, terus apa kain apa ini gue nggak tahu lah gitu ya. Nah ini gue generate untuk ini juga salah satu cara gue untuk bisa nge-push AI gitu, seberapa jauh sih dia kan bisa mengerti atau memahami tentang suatu spesifik budaya gitu kan. Spesifiknya adalah untuk kebutuhan generasi gambar. Ini gue push gitu kan AI-nya sampai sejauh ini, dan dia benar-benar ngerti loh gitu kan. Nah ini gue kasih lihat promptnya, lo mega prompt nih, gila gede banget nih promptnya kan. Jadi dari mulai karakternya gue bilang Nyi Pelet, simbol cinta sejati dan segala macam gitu. Dari terus gue detailin satu-satu ya, dari mulai facial structure, terus abis itu make upnya, ada hairnya, ada clothingnya, ada color palette-nya sama lighting dan detailsnya gitu. Nah ini kemudian juga menjadi penting gue tambahin ke dalam promptnya. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya di ChatGPT itu dia atau di Sora itu bisa menghasilkan gambar-gambar yang agak-agak redup gitu. Kalau misalnya kita bilang sesuatu atau tema
prompt yang kita kasih itu agak-agak redup, itu biasanya gambarnya jadi terlalu gelap gitu. Makanya gue tambahin lightning and detailsnya yang agak-agak lebih detail lagi, bahwa ini harus detail, harus terang segala macam, itu gue jelasin di sini gitu ya. Ini promptnya panjang sih, kalau ini gue nggak mungkin bacain satu-satu ya, jadi mungkin bisa di post dan dibaca sendiri ya. Ini lengkap nih dan segala macam, dan ini bisa diganti-ganti sendiri ya, misalnya kayak hairnya mau pendek, mau segala macam, mau make upnya mau kayak gimana gitu kan. Ini sengaja gue tambahin make up, tujuannya apa, biar bisa menarik gitu, menarik orang yang nonton video gue juga gitu. Jadi bahwa mereka kayak tertarik lah sama karakter-karakter yang gue buat ini gitu. Jadi ngelihat budaya Indonesia kok nggak setengah, budaya Indonesia ini karakter-karakter mistis kampungan lah segala macam ya bro. Nih kalau lo bikin AI kayak begini, lo gimana, jatuh hati kan lo sama Nyi Pelet ya kan ya. Mungkin karena lu ngelihat gambar-gambarnya yang kayak gini gitu kan, kayak yang masih jadul, gambarnya masih lukisan segala macam gitu. Jadi ya kampungan gitu, klinik lah, bodo amat lah gitu kan ya, komentar orang. Nah tapi kalau gue bikin gambar kayak gini, lu mau ngomong apa kan? Ini keren kan hasilnya kan kayak gitu. Jadi ini salah satu cara gue buat naikin lagi gitu budaya Indonesia nih lewat generasi gambar karakter-karakter mistis ini. Kalau mau dijadiin film lu kayak begini, keren bro. Ini karakter Nyi Pelet gitu kan, film, wah keren. Nih jadi ini ya Nyi Pelet tuh. Terus habis itu dia pakai kebaya segala macam. Ini gue sengaja gue bikin biru segala macam, terus abis ini untuk menunjukkan bahwa itu sebenarnya cakep gitu. Nah ini juga sama ya, masih make upnya segala macam, hairnya, clothingnya segala macam masih mirip-mirip. Ini gue coba buat promptnya sedetail mungkin supaya sekalian juga ngetes kemampuan AI itu sejauh mana untuk masalah gambar. Yo, sorry guys, gue lagi batuk-batuk nih. Oke, terus habis itu berikutnya adalah Nyi Blorong gitu kan, pemimpin dunia gaib gitu kan. Nah ini juga menarik nih gitu kan. Jadi kalau nyi-nyian atau sesuatu atau orang yang berkuasa, biasanya salah satu gambarnya itu kan memiliki beberapa aksesoris, kayak misalnya mahkotanya, terus ada kayak kristalnya, terus dia pakai kalung yang ada kristalnya segala macam. Ini gue sengaja gue bikin lebih detail lagi gambaran-gambarannya itu untuk bisa menunjukkan bahwa sebenarnya gue tuh pemimpin dunia pemimpin dunia gaib gitu ya, Nyi Blorong gitu kan. Nah ini lu kalau balik lagi, lu kalau ngelihat perempuan yang model kayak begini gitu kan, Nyi Blorong gimana gitu ya, cakep kan, wah lu jatuh hati kayaknya sama Nyi Blorong kan nih gitu kan. Jadi bentuknya kurang lebih kayak gini lah Nyi Blorong ya. Nah itu terus abis itu balik lagi sebelum gue masuk ke promptnya, di sini ada penjelasannya ya. Jadi Nyi Blorong adalah tokoh Nyi Blorong adalah tokoh mistis dalam mitologi Jawa yang dikenal sebagai pemimpin atau panglima Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Ia digambarkan sebagai wanita cantik dengan tubuh setengah manusia dan setengah ular. Jadi bawahnya nih ular gitu ya. Jadi itu. Nah ini Ini kan sebagai pemimpin atau panglima Kanjeng Ratu Kidul. Jadi Ratu Kidul tuh utamanya ratu terbesarnya, dan dia adalah panglimanya tuh namanya adalah Nyi Blorong nih ya. Jadi Nyi Blorong yang ininya ular. Wah mantep kan tuh, jadi bener-bener cakep banget nih Nyi Blorong. Nah habis itu berikutnya untuk promptnya gue sama masih bikin ala yang sama. Ini promptnya ini detail ya. Jadi gue nggak mungkin bacain satu-satu. Terus ada beberapa poin di dalam prompt ini yang agak-agak gue rubah. Yang pertama yang pasti adalah karena ini Nyi Blorong ya, gue mau coba bikin gambarnya itu agak-agak sedikit buram dan agak-agak sedikit gelap ya, meskipun nggak terlalu gelap di sini kelihatannya. Untuk tujuannya buat ngasih efek mistis di dalamnya. Terus juga di sini gue bikin ada banyak pernak-pernik kayak yang tadi gue bilang kan, ada mahkotanya segala macam, terus ada kalungnya segala macam untuk menunjukkan bahwa dia tuh sebenarnya panglima dari pemimpin dari dunia gaib tuh sebenarnya Nyi Blorong gitu kan ini. Nah ini ada banyak ya. Jadi di sini ada penjelasan segala macam, ada facial featuresnya segala macam, terus make up, hair, attire, baju-bajunya, terus juga overall estetiknya segala macam gue jelasin semua di sini gitu kan. Nah jadi mungkin bisa kalau mau generate gambar yang kurang lebih kayak begini, lu bisa post lah. Nih ya, ini promptnya nih gitu di sini. Kalau lu mau lengkap lagi, Bang, ini promptnya ini gue ngambilnya dari mana? Ya lo beli kursus gue kayak bro gitu ya. Ini gue copy-copyin mau kemana, nggak muat ini di YouTube description gitu kan. Jadi ya belilah, itu ada lengkap semua. Ini ada 3.600 coy. Gaya contoh gambar dan 300 art style lebih gitu kan yang bisa lu pakai. Jadi ini promptnya lengkap nih gitu. Jadi secara detail gue jabarin satu-satu semua ini si Nyi Blorong ini gitu kan. Nih dari mulai ini facial structure-nya segala macam, pencahayaan segala macam. Oke. Jadi itu Nyi Blorong ya, si pemimpin raja dunia gaib. Habis itu berikutnya adalah Nyi Calon Arang. Ini yang gue hasil ketemukan juga ya. Jadi si penguasa ilmu hitam gitu kan. Nah ini gila, gambarnya gimana?
Keren kan? Nih, penguasa ilmu hitam nih si Nyi Calon Arang gitu. Jadi sebelum gue masuk ke promnya lagi di sini ini ada penjelasannya. Nyi Calon Arang adalah tokoh mistis yang berasal dari mitologi Jawa dan Bali yang dikenal dengan menguasai ilmu hitam. Dalam legenda Nyi Arang menggunakan kekuatannya untuk menyebabkan penderitaan dan kematian termasuk panen yang gagal dan penyakit sebagai bentuk balas dendam dan seterusnya. Mungkin bisa di-post dan baca sendiri ya. Ini Nyi Calon Arang. Nah, ini gue konsep desain artnya adalah Nyi Calon Arang adalah kalau sebelumnya ya kalau gue cuma follow up atau gue ganti-ganti yang di bagian sini doang promnya itu dia yang gue bilang ya, jadi suara ChatGPT itu dia punya tendensi untuk bisa bikin gambar yang terlalu gelap, makanya gue modif lagi nih promnya gitu supaya dia bisa memunculkan gambar yang nggak terlalu gelap dan segala macam. Jadi ini dari sisi lighting yang detail sih ini gue rubah-rubah lagi, gue sesuaikan sehingga hasilnya tuh bisa bener-bener bagus gitu ya. Aduh, sorry gitu. Nah di sini kelihatan ya bahwa ini Calon Arang bentuknya kayak gini, kayak karena dia itu bentuknya adalah dia seorang karakter yang pendendam gitu kan, artinya pengen balas dendam segala macam itu, makanya gue bikin lebih detail lagi untuk sampai cerut matanya kayak gini lagi melototin segala macam, gue kesel sama lu kayak gitulah ya. Nah ini gue bikin detail karakter kayak gini dan di sini ada rambut-rambutnya yang lagi mekar segala macam. Lalu kemudian karena ilmunya adalah ilmu kegelapan, gue bikin backgroundnya jadi cosmic space. Jadi dia bener-bener ilmu perbintangan yang gelap segala macam. Jadi bentuknya bener-bener kayak lebih serem lagi kayak gitu kan. Ya meskipun gue bisa sih kayak tambahin karakter-karakter mistis di belakangnya gitu yang lebih serem-serem lagi. Tapi kan esensinya nanti jadi nggak dapet gitu kan. Karena gue pengen di sini hasil gambarnya adalah lebih ke arah potretnya. Jadi lebih menunjukkan ke arah Nyi Calon Arangnya tuh sebenarnya dari satu karakter aja tuh dia bisa jadi bentuk yang cantik kayak begini nih, cantik loh kan Nyi Calon Arang, tapi juga serem gitu kan, jadi bener-bener mendam kayak gitu. Jadi ini hasilnya. Nah ini balik lagi di sini promnya secara detail, lu bisa pause di video ini terus bisa ya lu generate sendiri lah ini ya, ini promnya. Habis itu berikutnya adalah ini Nyi Gadung Melati, penjaga Gunung Merapi gitu kan. Nah ini balik lagi ya kan, ini efeknya adalah gue pengen bikin karena dia itu Nyi Gadung Melati kan, artinya dari Gunung Merapi, suatu gunung yang panas yang berapi gitu kan. Jadi gue bikin gambarnya gue buat adalah seorang wanita yang penjaga Gunung Merapi yang punya color scheme-nya atau warna dasarnya, basis warnanya adalah merah membara kayak lava gitu kan. Ini kan ada merah hitam gitu kan. Terus juga lipstiknya lipstik kayak dark apa ya, merah gelap gitu kan segala macam. Terus ini make upnya juga segala macam gitu. Jadi gue bikin kayak begini ya, fungsinya untuk menunjukkan bahwa dia tuh sebenarnya adalah Nyi Gadung Melati, penjaga Gunung Merapi yang benar-benar penjaga gunung gitu kan, gunung berapi gitu. Nah ini hasil karakternya ya. Sebelum masuk sini ada penjelasannya dulu tentang Nyi Gadung Melati. Nyi Gadung Melati dipercaya sebagai penjaga gerbang gunung berapi. Dia adalah sosok wanita mistis yang memegang peran penting dalam menjaga kesucian dan kehijauan di sekitar lereng gunung berapi gitu ya. Nyi Gadung Melati juga dipercaya memiliki hubungan dengan ramalan tanda-tanda yang dapat mengidentifikasikan letusan gunung berapi dan seterusnya gitu ya. Ini gue kalau inget gunung berapi tuh gue inget sama si siapa tuh, gue lupa deh yang ini kiai siapa gitu, gue lupa ya, yang jagain gunung berapi gitu kan. Nah ini cuman sayangnya adalah gue juga miris yang lihat Merapi sekarang kan banyak banget eksploitasi sumber daya alam kan di Merapi gitu kan, kayak misalnya batu bara segala macam, pasirnya itu yang ada di Merapi itu diambilin terus kayak begitulah. Jadi mungkin ya gue berharap Nyi Gadung Melati hancurin aja itu kan, yang ngambil pasir-pasir yang ada di sana gitu kan, supaya juga keindahan alamnya yang di Merapi juga lebih terjaga gitu. Jadi ini ya Nyi Gadung Melati gitu, gue berharap ini ada karakternya. Oke, jadi ini ya, ini tampilannya sedikit cerita tadi, ini tampilannya kayak begini, hasilnya kan sangat-sangat detail dan bagus gitu, ini realistik banget ya, dan dari sisi pencahayaannya juga benar-benar kayak pencahayaan yang merah gitu kan, jadi kelihatan ya lighting yang nggak kuning-kuning itu, tapi kayak lighting yang merah yang kena mukanya gitu, jadi benar-benar detail nih hasilnya dan bagus. Oke, jadi dari sini juga promnya juga sama ya. Gua cukup panjang promnya juga karena gue mau ngetes juga. Terus juga dari sisi color base-nya atau color scheme-nya gue ganti, gue sesuaiin ya, karena yang tadi gue bilang kan warnanya gue pengen merah lava segala macam untuk menunjukkan karakter si
Nyi apa tadi Nyi Gadung Melatinya ini gitu ya. Jadi mungkin ini bisa di-post sendiri ini promnya dan bisa nanti dimasukin ke dalam suara chat GPT-nya. Oke, berikutnya ada Nyi Lanjar. Wah, ini cakep juga. Aduh. Ampun deh gitu kan. Jadi ini sangat cantik sekali menurut gua ya. Jadi Nyi Lanjar adalah Dewi Padi dan Kesuburan. Biasanya di mitologi Bali ya. Oke, mungkin kita baca deh ininya. Jadi Nyi Lanjar adalah tokoh mistis yang disampaikan sebagai Dewi Padi atau Kesuburan dalam mitologi Jawa. Mitologi Jawa gitu kan. Nah, dalam cerita rakyat ia dikatakan memiliki kekuatan untuk mengendalikan hasil panen, khususnya padi yang sangat penting bagi kehidupan pertanian masyarakat Jawa. Nyi Lanjar sering disamakan dengan Dewi Sri Laksmi dari mitologi Hindu. Nih berarti Dewi Sri itu Hindu, kalau Nyi Lanjar tuh Jawa gitu ya. Yang juga melambangkan kemakmuran dan kesuburan gitu ya. Jadi ini bentuk Nyi Lanjar gitu ya. Dia gimana kalau lu ngelihat Nyi Lanjar di tengah di tengah sawah padi ini kan, apakah lu akan jatuh cinta dengan tampilan seperti ini? Sepertinya gue iya. Cakep banget bro gitu kan. Ini gila sih. Jadi ini Nyi Lanjar gitu ya. Nah kalau gue dari sisi Nyi Lanjar ini gue tambahin beberapa detail-detail tambahan ya dari sisi ini. Yang pertama adalah dari sisi mahkotanya. Gue bikin ini mahkotanya berbentuk padi segala macam untuk bisa menunjukkan bahwa dia tuh sebenarnya adalah ya Nyi Lanjar gitu kan. Memang sebuah karakter yang didesain untuk inian buat padi gitu, padi dan kesuburan gitu. Jadi ininya mahkotanya gue bikin padi-padian gitu. Nah ini juga gue pakein kalung-kalung segala macam yang bentuknya juga masih keemasan segala macam untuk padi. Untuk color scheme-nya gue bikin warnanya gold emas seperti padi. Ini juga coklat kan untuk menunjukkan kayak petani sawah segala macam. Ibu-ibu yang biasanya nyawa kan itu biasanya pakai ini kemas coklat-coklat kayak begini kan. Terus juga ini baju-bajunya kebayanya kebaya-kebaya padi gitu. Jadi ini salah satu bentuk representasi Nyi Lanjar dalam bentuk realistis atau manusia ya, bentuknya kayak gini. Make upnya wah gila, cetar banget ini Nyi Lanjar lah. Gitu ya. Ini mungkin juga kalau dibikin ada sesi-sesi photoshoot Nyi Lanjar ini kan buat Miss Indonesia di sawah-sawah kan bakalan keren banget ini. Ya mungkin ini kayak gitu ya. Ini hasil gambar yang dibikin photoshoot Miss Indonesia yang pakai baju Nyi Lanjar di tengah sawah nih, keren banget lah ini ya. Habis itu berikutnya juga ada, nah ini salah satu yang karakter yang mungkin dari Sabang sampai Merauke kenal ya, mungkin atau mungkin orang Jawa mungkin semua kenal sama karakter ini ya, yaitu Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Sedikit note ya, gue generate gambar ini 20 kali ini. Karena gue cari bener-bener sampai perfect banget gitu. Gue cari gambar yang paling bagus untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah karakter yang paling cantik, yang paling kuat, yang paling ratu, sejago-jagonya ratu nih Kanjeng Ratu Kidul. Makanya gue generate ulang lagi. Promnya gue ganti lagi sampai akhirnya gue dapet yang bener-bener wah ini gila, gambar yang menurut gue paling canggih tuh ini gila. Bagus banget detailnya kan. Nih kelihatan ya dari sisi mukanya aja. Kalau gue di antara semua ini yang paling gue suka ya tetap Ratu Nyi Roro Kidul karena cantiknya nih. Gila, cantik banget nih. Terus habis itu dari sisi aksesorisnya detail nih kan. Jadi bener-bener ratu kerajaan laut selatan gitu. Kayak bentuknya mahkotanya tuh kayak begitu banget kan, kayak ratu bawah laut gitu. Nah, terus juga di sini pernak-perniknya segala macam tuh menunjukkan bahwa ini kayak pin-pinnya kayak begini. Terus juga ini kan warna hijau kan, hijau kebiru-biruan laut gitu kan. Terus juga rambut yang hijau segala macam gitu untuk menunjukkan bahwa dia tuh sebenarnya bener-bener ratu laut selatan gitu kan. Ini bener-bener kan hasilnya juga ini ada di pantai selatan, gue bilang promnya. Jadi bener-bener wah ini detail, dan menurut gue yang paling bagus tuh Ratu Kidul nih, gila cakep banget gitu kan. Jadi kalau lu ketemu Ratu Kidul di Pantai Selatan, apakah lu atau mungkin ini ya kenapa orang yang ada di di ini sering pakai baju hijau di di Pantai Selatan sering tenggelam, mungkin karena ngeliat Ratu Kidul gitu kan di selatan gitu, karena kecantikannya yang luar biasa gini. Ini makanya gue bilang gue bikin representasi karakter yang bener-bener mukanya tuh bener-bener kayak wah cantiknya ini gila nih, gue bikin secantik-cantiknya, gue ulang lagi sampai dapat yang paling cantik nih. Jadi Ratu Kidul bener-bener gitu kan. Kalau Nyi Blorong kan masih agak-agak ya gue melihatnya masih tipikal muka orang Indonesia doang kan gitu. Tapi kalau ini Ratu Kidul gitu gila nih, bagus banget ini gambarnya, hasilnya luar biasa banget gitu.
rambutnya semuanya lengkap, bagus banget ini. Nah ini ya, untuk ini gua modifikasi promptnya ini gue berkali-kali nih buat ini sampai dapetin gambar yang kayak begini. Jadi ini mungkin bisa di post baca sendiri ya. Ini gue lengkap banget nih ini penjelasannya segala macam gitu. Clothingnya, color palette-nya, make up-nya, hair-nya, facial structure-nya, karakternya segala macam gue jelasin segala macam, ini gue lengkapin semuanya. Jadi mungkin bisa dipost dan baca sendiri. Oke. Oh ya, gue kelewat ya. Jadi di sini ada gue jelasin dulu deh. Mungkin ada yang belum tahu ya, Nyi Roro Kidul itu siapa? Itu Kanjeng Ratu Kidul itu siapa? Gue jelasin ya. Yang sering Kanjeng Ratu Kidul yang sering diidentikan dengan Nyi Roro Kidul adalah penguasa laut selatan Pulau Jawa. Ia dihormati di berbagai tempat termasuk Pelabuhan Ratu dan Parangkusumo. Kanjeng Ratu Kidul diyakini memiliki kekuatan gaib yang luar biasa dan keberadaannya dipercaya memberikan pengaruh besar terhadap kekuasaan dinasti Mataram. Ritual-ritual yang dilakukan di tempat-tempat yang dianggap keramat terkait dengan Ratu Kidul ini berfungsi untuk menjaga keselamatan dan keharmonisan antara manusia dan dunia gaib. Intinya sebenarnya kayak ritual-ritual ini mengajarkan kita untuk bisa tetap ngejaga laut gitu kan. Sekarang kan banyak banget, gue benci banget kalau orang buang sampah sembarangan gitu. Kayak laut, ya elah anjir, buang sampah kayak tempat sampah kan ada gitu ya kan, deketnya gitu kan, tempat sampah ada, tinggal buang gitu kan. Kayak lu buang sampah segala sembarangan lah segala macam, apa segala macam, kekayaan laut dikerok lah segala macam. Udahlah, gua nggak ngerti lagi kan gitu. Jadi mungkin dengan ini ya sedikitnya kita bisa jadi lebih menghargai laut gitu kan, ya kayak gitulah. Oke, jadi bis itu berikutnya ini kan tadi gue udah bahas soal masalah Nyi Roro Kidul. Sekarang kita masuk lagi ke masih sama di perlautan. Di sini ada Nyi Fatimah Lodaya gitu, sang putri laut kidul gitu ya. Jadi di sini mungkin kita masuk dulu ke ceritanya. Jadi Nyi Fatimah Lodaya adalah putri seorang raja yang menurut ceritanya meninggal dunia dalam konteks Islam. Cerita Nyi Fatimah Lodaya berkaitan dengan pencariannya terhadap Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dalam perjalanannya ia bertemu dengan Ratu Laut Kidul dan akhirnya bergabung menjadi bagian dari kerajaan siluman Laut Kidul. Kisahnya menggambarkan perubahan dari kehidupan manusia bisa menjadi sosok yang berkuasa di dunia gaib Laut Kidul dan terkait dengan penguasaan dunia mistis gitu ya. Jadi ini cerita-ceritanya tuh cerita-cerita yang sangat-sangat menarik bro. Kalau lu ngedalamin cerita tuh aduh anjir, ini cerita Indonesia tuh keren-keren gitu kan. Dan tinggal kita ngerepresentasi ini ke dalam bentuk apa. Lu mau bikin 3D animated film, itu udah gue banyak tuh yang komodo-komodoan itu kan, hewan-hewan. Contoh aja prom-prom gue yang sebelumnya, lu tinggal bikin ceritanya gitu. Nah kalau ini kan yang versi realistis ya, gue pengen coba tarik teman-teman supaya lebih tertarik sama inian ya kayak gini gitu kan. Ada cerita-ceritanya yang banyak dan keren-keren bro, tinggal lu kulik aja nih. Tampilannya gila kan, cakep banget anjir. Gila, luar biasa nih hasilnya gitu kan. Cuman menurut gua kalau dari sisi proporsi badan ya, gua nggak terlalu suka karena ini terlalu kurus gitu menurut gua. Ini tangannya terlalu kurus segala macam, atau mungkin emang cewek Jawa kayak gini ya, gua nggak tahu ya. Tapi ini menurut gua proporsinya agak kurang aja, agak kurang gemuk gitu. Jadi nggak bagus gitu. Cuman ya kalau di sisi proporsi muka ini bentuknya bener-bener wah cakep banget gitu kan. Dan ini gue bikin color scheme-nya warna biru karena memang dia kalau dari kastanya kan si Nyi Roro Kidul yang paling kuat gitu kan. Nah ini kan bawahan Nyi Roro Kidul, dan juga gue nggak tambahin aksesoris apapun, sesederhana kayak ini karena dia memang bawahannya juga Nyi Roro Kidul, dan dia memang dari sisi ini memang panglima, cuman kayaknya nggak terlalu kuat gitu kan Nyi Fatimah gitu ya. Jadi gue taruh bikin yang modelnya kayak gini aja, kebaya aja biasa sama inian. Jadi ini Nyi Fatimah Lodaya. Oke, lanjut lagi. Sekarang Dewi Lanjar. Gimana? Lo ngeliat ini gimana lagi kan, mati lo. Cakep kan? Ya inilah Dewi Lanjar, penguasa Laut Utara. Oke, kita masuk dulu ke ceritanya. Di sini ada ada ceritanya. Dewi Lanjar dikenal sebagai penguasa pantai utara, khususnya di utara Pekalongan, Jawa Tengah. Ia digambarkan sebagai wanita cantik yang sering mengenakan pakaian biru. Nama aslinya adalah Ang, berasal dari kata cinta tragisnya. Setelah ditinggal mati oleh suaminya, Rara Kuning memutuskan namanya ini aslinya adalah Rara Kuning, memutuskan untuk bertapa dan akhirnya menjadi sosok Dewi dengan kekuatan gaib. Ratu Kidul kemudian menerimanya sebagai bawahan dan memberinya tugas untuk menjaga pantai utara gitu ya. Jadi ini cerita tentang Dewi Lanjar. Jadi kalau di selatan itu ada Nyi Roro Kidul, kalau di utara ada Dewi Lanjar gitu. Nah ini ya, karena dia juga salah satu panglimanya dari si Nyi Roro Kidul gitu, gua bikin dia punya mahkota, tapi nggak terlalu banyak mahkota dibanding sama Nyi Roro Kidul ya. Jadi kelihatan di sini ada mahkotanya kecil aja sebagai seorang dewi yang menjaga
penjaga laut utara gitu. Jadi ini kebayanya juga masih tadi kan warna biru segala macam, ini untuk menunjukkan powernya dia gitu kan. Birunya juga nggak terlalu yang biru muda kan, kayak apa Nyi Fatima Idul Dayan kan biru muda banget kan, tapi kalau ini agak-agak biru tua untuk menunjukkan bahwa dia kekuatannya tuh luar biasa gitu kan. Bawahannya Nyi Roro Kidul tapi kekuatan juga masih tetap luar biasa. Ini juga sama, gue juga nggak terlalu tambahin banyak aksesoris ya, cuman belt doang kayak gini, emas gold, terus ya udah jadi hasilnya kayak gini. Ini bener-bener wah gila, cakep kan. Hasilnya kayak gini. Ini Dewi Lanjar bro, jadi penguasa laut utara. Sekarang kita masuk gitu ya. Oke, tadi kita udah masalah perlautan segala macam. Sekarang kita masuk ke Dewi lagi, Dewi Rinjani, penguasa Gunung Rinjani. Jadi ini kelihatan ya. Jadi ini bentuk dari Dewi Rinjani. Oke, sebelum masuk ke dalam karakternya, gue coba ini ya. Jadi di sini ada Dewi Rinjani. Gue jelasin dulu ceritanya. Dewi Rinjani adalah sosok ratu gaib yang diyakini oleh masyarakat sebagai penguasa Gunung Rinjani di Lombok. Gunung berapi tertinggi di Indonesia ini, ia memiliki julukan Ratu Mas Prawira dan dikenal dengan sepasang burung berparuh dan berkuku besi yang sakti. Dewi Rinjani dihormati oleh masyarakat suku Sasak yang mengadakan ritual khusus sebelum mendaki gunung tersebut. Ada cerita yang menyebutkan bahwa Dewi Rinjani adalah putri raja yang akhirnya menjadi bangsa jin setelah mengalami penderitaan cinta yang mendalam. Tuh kan ceritanya tuh so sweet banget bro. Ini kalau jadiin film, oh bro keren banget sih sumpah ya. Ini Dewi Rinjani ya. Oke, so untuk karakternya yang gue hasilin itu yang pertama ini karena memang ini adanya di Lombok ya, mendekati di Bali gitu. Jadi gue coba pakai attire Bali gitu kan. Jadi kayak masih kebayanya kebaya Bali yang model kayak begini. Lalu color scheme-nya gue kadang pertama awal-awal gue agak bingung ya. Gue apa ya color scheme-nya, karena hijau biru tuh udah agak bosen gitu ya. Nah ini gue ngambil konsep awan dan awan dan angkasa gitu kan. Jadi kalau angkasa dan awan itu kan warnanya kan putih biru kayak begini kan. Jadi ini kalau kita ngelihat awan dan kayak biru yang ada di angkasa ini kan kayak biru begini, terus abis itu juga biru tua, terus juga ada putih-putihnya kan. Makanya di sini kebayanya putih, di sininya biru untuk menunjukkan bahwa dia yang paling tinggi di antara gunung-gunung yang ada di dia yang paling tinggi di Gunung Rinjani gitu kan. Dia adalah penjaga atau penguasa Gunung Rinjani. Makanya gue bikin modelnya ke ala kayak begini gitu kan. Jadi ini mukanya juga kelihatan kan, masih bener-bener kayak mukanya orang-orang Bali gitu kan. Orang-orang Lombok kan mukanya kayak begini kan. Jadi bener-bener kayak detail gitu kan. Terus juga potongan ininya rambutnya juga kan kayak gitu, detail juga. Dan masih sama, gue masih menggunakan pendekatan yang sama untuk bikin rambutnya tuh panjang ya kayak gini, untuk menunjukkan bahwa dia tuh dewi gitu ya. Nah ini balik lagi, ini cukup panjang ya promnya ya. Gue bikin ini panjang nih, dikit-dikit facial structure-nya, make up-nya, hair-nya, clothing-nya, color palette-nya, lighting dan details-nya ini gue bikin secara detail gitu untuk menunjukkan bahwa dia itu menyesuaikan dari tadi preferensi yang gue mau, dari hasil yang prom yang gue mau gitu. Jadi bener-bener kayak detail banget kan. Ini ada belakangnya Gunung Rinjani segala macam, terus ada putih, warna putih biru, kawannya juga kelihatan. Jadi bener-bener wah ini detail dan bagus banget hasilnya kan kayak gini. Nah ini ya. Jadi mungkin itu aja sih beberapa ya ratu mitologi Indonesia. Gue cukup tertarik sama ini karena itu tadi itu kan. Sebenarnya ini kalau kita eksplorasi lebih jauh, ini bisa punya economic value yang sangat amat tinggi gitu ya. Bukan masalah kalian segala macam, balik lagi ya. Ini tujuannya adalah untuk bisa terus melestarikan budaya-budaya Indonesia dan terus bercerita tentang bagaimana sih caranya kita bisa menjadi manusia Indonesia yang baik gitu kan. Kayak misalnya tadi kalau Nyi Roro Kidul gitu kan, Kanjeng Ratu Kidul supaya nggak ngerusak lautan. Kalau Dewi Rinjani supaya lu nggak buang sampah pas naik gunung kayak gitu. Atau segala macam lah, Nyi Blorong kayak gini lah, pemimpin dunia gaib untuk kita supaya kita bisa lebih banyak berimajinasi segala macam gitu tentang kehidupan lainnya segala macam ya, kayak gitu lah. Ambil positifnya lah, jangan yang aneh-aneh ini, sumpah ini pelet cakep. Ya kurang lebih gitulah ya yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Ya mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman mau generate lagi ini lebih banyak ya silahkan gitu. Gue berharap ini bisa di-generate lebih banyak supaya tetap budaya kita bisa terus lestari dan seterusnya gitu ya. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa bantu share, like sama komen. Di situ ada website gue juga di akunsuda.com. Kalau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you semua. Oke, bye.